Pujian, hormat, syukur kami persembahkan bagimu ya Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang hari ini bersama dengan kami, selalu setia menyertai kami dalam perjalanan hidup kami sampai hari ini. Kami menyadari sudah banyak hal terjadi dalam kehidupan ini, dan kami bersyukur kalau sampai hari ini Engkau masih setia bersama dengan kami. Hari ini kami datang kepadamu. Engkau tahu setiap hati yang ada, Tuhan, dan Engkau mengetahui setiap kebutuhan pribadi kami masing-masing yang di dalam hati kami. Berbicaralah sesuai dengan yang Engkau kehendaki. Sampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Sampaikan apa yang menjadi keinginan Tuhan untuk kami semua. Kami berdoa supaya hari ini tidak berlalu begitu saja, tapi ada sesuatu yang tertanam dalam hati kami untuk menjadi bekal menjalani hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikannya. Kami sadar bahwa hamba ini bukan apa-apa di hadapan-Mu Tuhan, tapi Engkau melayani kami karena kasih setia-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Berbicara Roh Kudus, berbicaralah. Demi Kristus kami mengucap syukur, haleluya. Amin. 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 Shalom Bapak Ibu. Halo. Shalom. Halo. Bagaimana kabarnya hari ini? Bagaimana kabarnya hari ini? Haleluya. Puji Tuhan kalau semua dalam keadaan baik-baik saja, karena saya beberapa hari ini sakit ya. Jadi saat ini pun masih untuk berbicara itu harus atur ritme ya. Karena kalau berbicara secara terus-menerus tuh kayak orang ngos-ngosan gitu. Mungkin karena efek dari sakit beberapa hari ini yang masih belum terlalu pulih, tapi saya percaya bahwa Tuhan pasti pulihkan. Amin. Amin. Jadi ceritanya begini. Hari Selasa itu malam istri saya mulai merasakan sakit berdua ya, saya dan istri saya, sama dengan yang dialami oleh Pak Juan Bu Esi beberapa hari yang lalu. Saya juga mengalami dengan istri saya. Jadi hari Selasa sore itu istri saya mulai terasa sakit bagian kaki. Nggak tahu ini sakitnya aneh. Kaki sebelah kiri di ujung jari awalnya seperti itu. Kok terasa ngilu. Kemudian nggak lama ya mulai menyebar, mulai ke atas, mulai ke lutut. Masih dirasa tidak apa-apa. Terima kasih. Kemudian beberapa waktu kemudian ganti kaki sebelah kanan, tapi kaki yang kiri sakitnya nggak hilang. Loh, kok yang kanan sakit? Gitu ya. Itu hari Selasa saya masih baik-baik saja, nggak merasakan sakit yang sama seperti istri saya. Kemudian Selasa malam dia mulai merasa, kaki saya kok mulai sakit ya, dua-duanya. Tapi aneh, sakitnya itu mulai jari kaki. Mulai jari kaki itu kayak ngilu gitu ya, kayak habis kecekluk ya. Kayak kecekluk gitu mulai sakit, dan kemudian mulai merambat ke lutut ya. Kemudian tidak dirasakan, tidur ya. Malamnya tidur. Nah besok pagi bangun badan mulai meriang. Tiba-tiba dia mau ke kamar mandi nggak bisa jalan Bapak Ibu. Itu sakitnya luar biasa. Saya juga waktu itu tahu istri saya seperti itu kaget loh. Ini sakit apa ini seperti ini? Karena badannya panas, tapi sampai nggak bisa jalan. Jadi kaki ini kalau untuk jalan tuh rasanya sakitnya minta ampun. Kemudian hari Rabu itu yang dialami ya, istri saya tuh mulai malam itu sakitan sampai dia nangis-nangis karena betapa sakitnya. Itu mungkin baru pertama kali dia mengalami seperti itu. Kemudian hari Rabu sore saya mengalami hal yang sama. Tiba-tiba kaki saya bagian kelingking, loh kok merah,
saya pakai sandal kok sakit. Tapi saya ngerasa ini nggak apa-apa, mungkin karena kecapean atau karena lama berdiri atau apa, karena hari itu mundar mandir karena istri nggak bisa kerjakan apa-apa, saya harus kerjakan sendirian. Kemudian nggak berselang waktu lama itu cepat sekali ya, tiba-tiba kaki sebelah kanan juga sakit. Saya ngomong sama istri, loh saya kok mengalami seperti ini, loh itu kemarin saya juga seperti gitu. Nah kemudian saya nggak rasakan. Nah, karena saya melihat istri saya seperti itu, saya kasihan sampai nangis-nangis juga. Akhirnya Rabu malam saya pakai tidur. Nah, Kamis paginya Bapak Ibu, saya baru mengalami sakit yang luar biasa. Saya pernah mengalami sakit hampir mati, tapi kali ini saya mengalami sakit yang luar biasa juga. Jadi saya rasakan itu waktu mau ke kamar mandi ini. Tiba-tiba berdiri nggak bisa, sakitnya minta ampun kaki ini ya, sakit, demam, panas, sakit nih, saya nggak bisa tahan rasanya. Anak-anak sekolah, ya, jadi saya sama istri, mama juga dalam keadaan seperti itu, ke kamar mandi mau minta tolong siapa nggak bisa, akhirnya terantangan itu seperti orang, itu perjuangannya luar biasa. Padahal kamar mandi itu mepet sama kamar ya. Untuk ke kamar mandi itu rasanya berjam-jam untuk sampai ke kamar mandi ya. Karena sakitnya luar biasa. Untuk berdiri itu nggak bisa berdiri tegak gini. Jadi kalau saya olahraga, saya itu jalan seperti ini, seperti ini. Ini sambil pegangan nggak kuat langsung bersibuk gini lagi. Berusaha berdiri lagi itu setengah mati, bisa berdiri lagi begini susahnya minta ampun. Dan itu makan waktu lama sekali sampai akhirnya begitu sampai kamar mandi, wah itu megap-megap rasanya, megap-megap. Terus akhirnya setelah saya kencing, mungkin karena tenaga yang dikeluarkan ekstra, akhirnya itu kepala keliengan, mual mau muntah, ya mual mau muntah. Tapi saya pakai duduk dulu di depan kamar mandi, belum bisa masuk ke kamar karena memang rasanya luar biasa dan itu berlangsung begitu lama ya. Istri saya juga di kamar sudah tidak kuat merasakan apa-apa. Udah akhirnya saya berusaha untuk bangkit lagi, masuk ke kamar. Nah itu beberapa kali Bapak Ibu. Sampai saya berpikir hari Minggu itu saya pelayanan. Yang pertama Tuhan, sampai sehari ini saya belum dapat apa-apa. Maksudnya belum dapat apa-apa itu apa yang harus saya sampaikan. Saya sudah merenungkan beberapa ayat jauh-jauh hari sebelumnya, tapi belum ada satupun yang klik di hati, itu belum klik gitu ya. Supaya ini benar-benar menjadi sebuah kebutuhan, menjadi jawaban dari sebuah kebutuhan jemaat. Jadi kalaupun saya mau menyampaikan sesuai dengan keinginan hati saya yang ini rasanya wah enak kayaknya. Ini rasanya kalau disampaikan ini menyenangkan. Ini rasanya kalau disampaikan ini menghibur dan lain sebagainya. Itu ada tapi nggak klik di hati, itu belum nyangkut gitu ya. Sampai hari Jumat saya masih mengalami hal yang sama, jalan setengah mati, tapi hari Jumat mulai sudah agak enak. Maksudnya agak enak untuk jalan di setengah mati. Jadi karena kalau saya bilang agak enak itu jalannya masih begini, ya. Ketekuk kakinya, itu kayak kalau jalan tuh harus pegangan sesuatu, kalau nggak bisa. Ya, sampai saya berpikir wah hari Minggu ini belum dapat apa-apa. Saya akhirnya berpikir, Tuhan kalau Engkau menyampaikan sesuatu ataupun saya mendapat ide ataupun apapun itu, saya terima, kemudian itu klik di hati saya berarti pasti pelayanan hari Minggu. Tapi kalaupun tidak, berarti memang Tuhan belum menghendaki. Nah, tiba-tiba Bapak Ibu, saya ke kamar mandi seperti biasa. Karena capek itu mual ya, mungkin karena memang tenaga ekstra yang dikeluarkan, sementara badan ini lemes, itu keliengan, kayak mau jatuh, mual, mau muntah seperti itu ya. Sampai saya duduk istirahat,
beberapa menit supaya mualnya hilang, kelingannya hilang, supaya bisa melanjutkan jalan lagi. Tapi itu mualnya gak hilang-hilang. Mualnya gak hilang-hilang sampai tiba-tiba saya mendapatkan sesuatu. Saya ingat waktu Tuhan Yesus berbicara melalui Yohanes di kitab Wahyu kepada jemaat di Laodikia. Janganlah engkau suam-suam kuku supaya aku tidak memuntahkan engkau. Jangan-jangan yang Tuhan Yesus rasakan pada waktu dia melihat jemaatnya yang suam-suam kuku itu mual yang dirasakan. Dan itu nggak enak. Pernah mual Bapak Ibu? Pernah munek-munek, rasa mau muntah? Pernah ya dengar orang bilang, aku lihat dulu rahimu rasanya kok munek-munek Bapak Ibu. Pernah dengar seperti itu? Nah tiba-tiba itu muncul di pikiran saya. Dan begitu saya masuk kamar, wah itu berbicara sepanjang malam sampai saya nggak bisa tidur memikirkan itu Bapak Ibu. Dan itu ternyata klik di hati saya. Lalu saya berpikir, baik Tuhan, saya akan pelayanan apapun keadaannya karena saya dapat sesuatu yang harus saya sampaikan. Hari ini Bapak Ibu akan dengar sesuatu ya. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Wahyu. Wahyu pasal yang ketiga. Wah, senyap sekali ya. Wahyu pasal 3. Sudah ketemu? Pasal 14. Pasal 14. Pasal 3 ayat 14. Maaf ya Bu ya. Maaf Bapak Ibu, ini agak menyambungkan pikiran yang melayang-layang. Kepalanya tidak goyang. Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-22. Kalau sudah ketemu, sambil menghemat energi, bisa minta tolong untuk seseorang membacakannya. Pak Widodo ya. Terima kasih Pak Widodo. Kitab Wahyu pasal 3 ayat yang ke-14 mulai. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi, karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malam, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku
di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin. Amin.